Nah, sekarang akhir-akhir banyak versi-versi lain. Nah, sehingga ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan putunya. Nah, semua itulah itu hanya karena sudah lama mungkin ada kelupaan. Jadi akhirnya kita menyimpulkan aja, sudah itu adalah waliullah, entah maupun istrinya atau maupun cucunya atau sebagainya, itu ada waliullah lah. Kelurahan Cijati merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Majalengka. Nama Cijati ini diambil dari kata cai dan jati atau air dan jati. Sebelum menjadi desa, Cijati dahulunya adalah sebuah tempat atau kampung yang bernama Panyindangan. Dan sekitar abad ke-16 Masehi datanglah seorang ulama perempuan keturunan dari Sultan Patah Demak yang mencari sumber pengobatan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Atas petunjuk dari Yang Maha Kuasa datang ke Panyindangan ini. Dari para keturunan ulama perempuan inilah cikal bakalnya berdiri desa Cijati atau sekarang Cijati, Majalengka. Cijati yang sekarang menjadi sebuah kelurahan ikut mewarnai kota Majalengka sebagai ibu kota kabupaten dengan adat istiadatnya, sekaligus sebagai daerah penyangga ibu kota kabupaten. Luas wilayah Kelurahan Cijati ini sekitar 224.493 hektar dan tersebar di 5 lingkungan atau 5 blok. Perkembangan Cijati yang asalnya merupakan hutan lebat menjadi sebuah kampung dan menjadi sebuah desa, kemudian sekarang menjadi sebuah kelurahan yang sangat ramai dengan jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 6.000 jiwa. Cijati mulai ditetapkan menjadi desa pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1820 Masehi, yang menjadi kepala desa Cijati kala itu adalah Mbah Ngambai Tirta Saestu. Asal-usul Cijati ini tidak lepas dari kaitannya dengan kedatangan ulama perempuan dari keturunan Sultan Raden Patah Demak yang bernama Sembah Ayu Patimah atau yang dikenal sekarang Mbah Haja Siti Patimah yang menjadi nenek moyang penduduk desa ini. Menurut berbagai cerita, masyarakat menyebutkan bahwa Sembah Ayu Patimah ini adalah seorang santri yang menderita penyakit kulit yang sangat langka dan sulit disembuhkan. Berbagai pengobatan pun beliau lakukan, namun tak kunjung membuahkan hasil. Sampai suatu malam beliau pun bermunajat kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk untuk kesembuhan penyakit kulit yang dideritanya. Mendapat ujian dari Yang Kuasa, musibah penyakit yang mana penyakit itu beda atau mungkin langka ya, pada waktu itu langka. Obatnya pun masih belum ada waktu itu. Setelah beliau bermunajat dan memohon petunjuk, tiba-tiba saja beliau melihat cahaya yang memancar ke langit, seakan memberikan petunjuk dan jawaban dari doa yang beliau panjatkan. Ada doa dilaksanakan oleh entah keluarga, entah Mbah Haji Setimanya sendiri. Ada petunjuk, ikutin aja cahaya dari Demak kelihatan ke sebelah barat, ada tugu cahaya dari tanah ke atas. Dinamaan Teja itu tugu cahaya yang kelihatan dari jauh itu. Kemudian beliau pun mendengar suara tanpa wujud yang membisikkan untuk mengikuti asal cahaya tersebut. Setelah mendengar bisikan itu, Mbah Haja Siti Patimah pun mengikuti arahan dari bisikan suara tanpa wujud itu agar bisa segera menemukan asal cahaya. Dengan gembiranya ada ilham, petunjuk lah intinya buat kesembuhannya gitu.
caranya itu. Jadi kita nggak bisa membayangin gitu, saking aheng-ahengnya ilmu dari Demak sampai ke wilayah sini ya, wilayah sekarang Cijati ya, sekitar Janarian. Setelah beberapa lama beliau menelusuri asal cahaya itu, tibalah beliau di hutan yang sangat lebat yang ditumbuhi pohon jati dan semakin dekat dengan asal cahaya yang memancar. Dan akhirnya menjelang subuh beliau pun tiba di tempat asal cahaya itu. Ternyata asal cahaya yang memancar itu berasal dari sumber mata air jernih yang keluar dari pohon jati. Kemudian beliau pun segera meminum air jernih dari sumber mata air itu untuk menghilangkan rasa dahaganya karena setelah sekian lama beliau berjalan menyusuri cahaya. Dikarenakan pada saat itu menjelang subuh beliau pun mandi dan kemudian berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Dengan kehendak yang maha kuasa, setelah beliau mandi dan berwudu, tiba-tiba beliau merasakan adanya perubahan dalam tubuh beliau. Rasa sakit di kulitnya mulai menghilang dan penyakit kulit yang diderita beliau pun perlahan sembuh tanpa bekas. Sumur kecil. Nah, disitulah Siti Ayu Fatimah berwudu, ngambil air. Ya intinya mandilah, mandi, wudu gitu, bersih-bersih badan untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, mungkin dengan izin Allah, habis subuh tidur pulas, pas bangun tidur terberangah, pegang sini pegang sana. Apa yang dirasakan itu penyakit yang dirasakan sama Ayu Fatimah di kala itu semuanya hilang tanpa bekas. Sumber mata air yang keluar dari pohon jati itu sekarang disebut Sumur Cikalamayan. Sumur Cikalamayan ini dulunya hanyalah sumber mata air yang keluar dari pohon jati. Namun oleh para keturunan Mbah Hajah Siti Fatimah kemudian digali dan dijadikan sumur. Sumur yang dikatakan sumur Mujarab itu memang masih ada, Wak, sampai sekarang, Wak? Kalau dulunya kecil, lama, nggak ada airnya, ada yang berinisiatif bagaimana katanya kalau airnya dibikin lagi. Waduh, kalau saya penjaganya kan, kalau dibikin lagi batu susah, jadi ngerjainnya susah, biayanya juga mungkin gede. Nah, saya nggak tahu. Nah, teman-teman ya ada yang berpendapat, ya tanggung jawab saya saja, cina gitu. Mau dicobain aja. Siapa itu? Pakai Pak Haji Sirod, pencinta Waliullah sejati, Mbah Haji. Setelah Mbah Hajah Siti Fatimah sembuh dari penyakit kulitnya, kemudian beliau pun menetap di tempat ini sebagai bentuk rasa syukurnya beliau kepada Yang Maha Kuasa karena telah diberikan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Kemudian beliau pun mendirikan sebuah pesantren besar di kala itu dan menyebarkan agama Islam di tempat ini. Waktu itu kan zaman Syiah Islam masih lagi bergebu-gebu, lagi penyebaran lah, musim penyebaran Islam. Bikinlah pondok kecil ya, kalau sekarang mah bisa dikatakan buat mukim sekaligus, mungkin kesininya jadi bikin paguron atau majelis untuk pengajian apa itu inilah gitu. Lama mungkin kesoar kemana-mana, sampai datang dari mana ya yang pesantren di Panjenengan ya. Waktu itu Panjenengan belum Cijati. Alhamdulillah mungkin di situ Mbah Haji ngobrol sama ketua-ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat, sama santri-santri, gimana caranya kalau kita sekarang bikin pondoknya lebih gede lagi, diperbesar gitu ya. Mungkin ada kesepakatan bikinlah pondok besar ya, pesantren lah gitu intinya kalau sekarang.
Setelah beberapa tahun kemudian beliau menetap di tempat ini, kemudian beliau pun bertemu dengan seorang laki-laki asal Pamijahan, Tasikmalaya yang dikala itu ikut bersilaturahmi di tempat beliau setelah melakukan perjalanan jauh. Lagi nyantai biasa di luar, nyantai-nyantai, sapu-sapu apalah, nama juga perempuan rajin gitu. Mungkin kan waktu itu sekitar sorean lah, asaran gitu, habis nyangu, sambil nyangu dipakai tungku dulu, pakai tungku kayu bakar. Nah kalau nanak nasi atau bikin air panas teh, datanglah yang ke situ laki-laki ngucap salam. Mungkin di situ dia mungkin orang musafir ya, kayaknya kecapean, haus lah gitu. Di situ mungkin ikut duduk, izin duduk sama Ibu Ayu ya, mungkin dipersilakan enggak mau duduk, mungkin disuguhin air apalah gitulah. Zaman dulu kan leluhur kita kalau ada tamu dihormatin ya, airnya pasti ada air tuh ada air atau apa, atau rebus ubi lah atau apa gitu. Nah di situ kan kalau laki-laki kan suka merokok ya, nah ngambil rokok lah. Orang itu bilang sama ibu, maaf minta api. Bentar, kata Ibu Ayu Fatimah tuh. Dan Ibu Ayu ke dalam, dia bawa apa tuh, kalau bara api ya, ruhak, cek sunama ruhak, kalau kata Indonesia bara api yang dari tungku itu masih membara. Wadahnya tuh pakai selendangnya, yang dipakai selendang itu pakai wadah bara api itu. Nih kata Ibu Ayu ke orang itu, ngasih bara pakai wadah selendangnya diginiin. Kalau ini mah kita mungkin ini bara ya di sini mangga gitu. Kalau gitu yang sudah kan mangga gitu. Nah di situ orang itu agak kaget juga nih, kelihatannya agak kaget. Mungkin kayak istilah sekarang mah nggak mau kalah set lah. Jadi kan kalau kita nih pasti itu dan gituin, rokok tuh dimasukin, digituin. Ini mah enggak, malah diambil si baranya tuh, diambil langsung. Nah disitulah mungkin ada keistimewaan hati ya, yang ini kagum. Nah udah lama mungkin dari jodoh Allah menikahlah kedua insan itu, Ibu Ayu sama orang itu. Siapa nama orang itu? Coba. Nah laki-laki itu namanya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Namun di sini juga ada versi yang menyebutkan bahwa pemuda yang bertemu dengan Mbah Haja Siti Fatimah ini adalah cucunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Qadir atau Syekh Ali Murtado Sukapancar, Tasikmalaya. Mbah Haji Abdul Qadir Sukapancar Ciawi Tasik. Nepi ka ayeuna rek maot ge. Ada nanti nyebaskan pamegat Mbah Haji teh Abdul Muhyi Saparwadi Pamijahan gitu. Ngan ai Mbah Saparwadi Kiai Haji Abdul Muhyi persina istrina opat. Ngan ieu teh jadi dinu kaopat gitu. Mamahna Mbah Haji Abdul Qadir teh jadi cenah enggak. Saben nama daai nuka hiji nama Ayu Bakta. Mbah Haji Siti Fatimah istrina eta uge ngan pedah eta ge Siti Fatimah penyebar Islam di Garut, di Gunung Halimun, sami pinggir kali kieu deh. Sabenerna Terlepas dari berbagai versi yang menyebutkan bahwa Mbah Haja Siti Fatimah menikah dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan atau dengan Mbah Kiai Haji Abdul Qadir, menurut tokoh agama di Kelurahan Sijati, Mama Kiai Haji Sirod mengatakan agar jangan menjadikan sebuah perdebatan yang berujung dengan pecahnya silaturahim antara keturunan Mbah Haja Siti Fatimah ini. Makasih. Sepengetahuan kami masalah
biografi atau sejarah Mbah Siti Fatimah yang memang salah satu waliullah yang begitu banyak sejarah-sejarah positif yang sehingga ke sana lebih jauhnya adalah Mbah Siti Fatimah. Kata orang-orang dulu, tidak akan ada Majalengka kalau tidak ada Mbah Haja Siti Fatimah. Jadi antara ada sebagian mengatakan Syekh Abdul Yasin. Nah, sekarang akhir-akhir banyak versi-versi lain. Nah, sehingga ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan putunya. Nah, semua itulah itu hanya karena dapat sudah lama mungkin ada kelupaan. Jadi akhirnya kita menyimpulkan aja, sudah itu adalah waliullah, entah maupun istrinya atau maupun cucunya atau sebagainya, itu ada waliullah lah, kita makmurkan, ramaikan aja. Jadi kalau kita memperhatikan masalah itu, mau kapan kita akan memakmurkannya, meramaikannya? Ya sah saja. Kalau menurut UU itu kan tadi sudah dibilang versi sejarah Mbah Ayu Fatimah. Yang satu menyatakan bahwa Mbah Ayu Fatimah itu istrinya Syekh Qadir. Yang satu lagi yang versi UU menyatakan bahwa Mbah Ayu Fatimah itu istrinya Syekh Muhyiddin Pamijahan. Itu versi itu udah lama, bukan sekarang, bukan baru-baru ini. Cuman versi Syekh Muhyiddin nggak begitu sebarin. Nah, yang nyebarnya versi Mbah Qadir. Nah, jadi sekitar tahun 1942 versi Cijati itu udah dua dari dulu. Makanya versi ini menyatakan bahwa yang saya yang benar. Yang ini juga sama. Jadi udah mengklaim, dua-duanya mengklaim bahwa yang saya yang benar, bahwa yang saya yang benar gitu. Karena udah lamanya perbedaan itu bukan sekarang aja, tapi udah dari semenjak 1942 itu udah versi. Nah, mengenai Mbah Ayu Siti Fatimah nikah sama Mbah Qadir itu kalau menurut UU habis pikir, nggak habis pikir, jadi agak luar logika. Kenapa luar logika? Karena Mbah Haji kan masa hidupnya tuh di abad 15-16 ya. Kalau Syekh Qadir itu kan bisa dikatakan babadnya tuh 16-17 itu sama dengan babadan jajarannya sama Mbah Nur Qoim, seincu cucu kan. Nah, masa enak Mbah Haji nikah sama babadan cucu kan nggak mungkin. Nah, gitu kan Syekh Ali Murtado atau Syekh Qadir itu kan cucunya Syekh Muhyi dari Mbah Winangun itu. Ya, Mbah Ali Akbar ya. Anaknya Mbah Ali Akbar. Itu kan di sini Mbah Fatimah sudah punya silsilah dari Demak sampai Weragi, ada Kerti, ada Pati Pasir, ada Weragi, ada Nayakerti, ada lagi yang lain, ada lagi Saludin, terus Mbah Haji. Nah, di sini sudah punya silsilah Demak sampai Mbah Haji. Utama yang sekarang ada Bapak Haji Endang, yang ketuanya barangkali yang pertama pemegang nasab itu. Iya, Pupuhu Pamijahan. Ditanya, ini punya sejarah dari Cijati, Majalengka. Dia itu nggak ngobrol apa-apa. Cijati itu bukan siapa-siapa. Istri keduanya Syekh di sini. Ya, ini taunya ada. Silsilahnya di sini Cijati yang belum dikompromikan dengan Pamijahan itu sama. Jadi bukti sejarah yang konkretnya yang saya yakini secara akal sehat, jadi yang kedua. Jadi bukan istri, mantu, sebagai istri ya. Jadi istri kedua. Iya. Di sini sudah punya silsilah, datang ke sana enggak. Ini harus begini, enggak. Ini silsilahnya sama. Jadi bukti sejarah, fakta sejarah, situs sejarah yang ada teh secara akal Bapak sebagai kunci di sini yang kedua lebih tepat.
Mama Kiai Haji Sirot pun menambahkan pesannya. Menurutnya sebagai anak cucu dari keturunan Mbah Haja Siti Fatimah, alangkah indahnya di balik perbedaan itu namun tetap satu dalam keluarga, anak cucu keturunan Mbah Haja Siti Fatimah, seorang waliyin dan ulama besar yang menyebarkan agama Islam di sebagian wilayah Majalengka. Saya pribadi yang atas nama ulama, atas nama tokoh masyarakat, sehingga siapa lagi yang akan memakmurkan Mbah Haja Siti Fatimah kalau bukan dari cucu-cucunya Mbah Siti Fatimah. Oleh karenanya kita mengharapkan pada keluarga atau daripada Mbah Siti Fatimah dan sebagainya, sehingga mereka dapat ikut partisipasi meramaikan daripada makom Mbah Siti Fatimah. Digali, dibahas sehingga benar-benar kemakmuran itu bisa menjiwai sebagai masyarakat luar Cijati. Jadi kalau pernah terjadi, masyarakat Cijati akan sadar apa yang ini saudara kita. Itu pandangan. Di sisi lain kata segi agama, ya. Kata Nabi mengatakan ini pandangan agama, makanya saya cinta pada itu kata agama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana engkau ingin mempunyai anak yang soleh, cintailah, hubungilah para ulama baik yang hidup maupun yang mati. Insya Allah keturunan anak akan menjadi anak soleh wasoleh. Itu di antara sifatnya daripada ulama. Itu yang penting kita diketahui. Jadi pandangan kita sebagai masyarakat, tokoh masyarakat, ya kita persiapkan masalah, jangan dipermasalahkan. Kita sebenarnya memakmurkanlah para wali Allah. Itu urusan Allah gitu ya. Kalau persiapkan itu tidak akan ada reksena, nanti memakmurkan, tidak hanya meramaikan masyarakat turun. Itu yang saya harapkan. Setiap tahunnya pada tanggal 24 Syawal selalu diadakan haul Mbah Haja Siti Fatimah untuk mengenang wafatnya beliau.